Usai itu senja jadi sendu, awan pun mengabu. Kepergianmu menyisakan duka dalam hidupku. Ku meminta rindu, menyesali waktu, mengapa dahulu tak ku ucapkan aku mencintaimu sejuta kali sehari. Haji Sariah itu sebetulnya orangnya baik, tapi memang mirip dengan ibu saya. Jadi dalam bicara gitu biasanya yang namanya perempuan itu biasa agak rewel dan sebagainya. Tapi sebetulnya sangat baik, dan ibadahnya pun itu saya sangat salut. Boleh dikatakan saya hampir boleh dikatakan ketinggalan dengan apa yang dilaksanakan oleh beliau. Alhamdulillah ya, semoga almarhumah ini di sana itu menjadi husnul khotimah, itu harapan saya ya. Karena kepada anak-anaknya juga kayaknya mendidiknya dengan baik gitu, dikasih pelajaran dengan cara baik. Makanya saya salut. Terkadang anak-anaknya ini yang waktu itu hanya punya pekerjaan hanya sebagai ya pegawai kecil lah, honoran ya, dan sebagainya, tapi mampu mereka itu berbagi kepada saudara-saudaranya yang lain atau keponakan yang lain atau dan lain sebagainya. Kalau lebaran walaupun tidak terlalu besar, tetapi itu merupakan didikan beliau itu sangat baik sekali gitu. Saya kira itu. Nah, menurut saya juga Haji Sariah orang yang baik, terus memang juga memang teman ngaji juga, pulang perginya teman ngaji Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Malam, Jumat, Sabtu itu memang teman ngaji. Dia sering curhat gini-gini. Dia mendidik anaknya baik, dengan agama yang tekun dalam ibadah. Pokoknya itu yang tidak bisa kita sebutkan, pokoknya dia itu baik. Makanya anak-anaknya juga baik. Semoga jadi di dalam kuburnya juga jadi surganya Allah. Haji Sariah itu sama saya anggap kayak orang tua. Dia paling perlu sama saya. Kalau ingat buru pada bangun. Sedih kalau ngeliat. Di pokoknya ada apa aja kalau ditipin apa aja, ada makan apa, nganterin ke rumah. Belum kalau saya datang ke sana juga aja lah. Paling perlu dia sama saya. Jadi cuma begitu. Pokoknya dia paling perlu, saya paling sayang sama ada itu satu paling. Pokoknya sama keluarga saya itu paling open sama sekali. Menjadi saya lagi adanya dia. Orangnya betul anak-anak perhatian banget, unik orangnya lagi. Yang Bapak salut sama dia itu, walaupun pendidikan rendah, cuma hanya SD, tapi manajemennya bagus sekali, gitu. Bagus pemikirannya. Ya ini juga alhamdulillah, karena ini baru namanya nggak dibeda-bedain. Sebenarnya mah cuman ya kalau baru sekarang dimerasain nikmatnya sama Bapak, ya ini apa adanya gini. Ya menurut Ibu almarhum itu karena memang dia yang lebih perhatian sama Ibu dan lebih apa ya pokoknya nggak tahu. Kita umroh bareng-bareng ya ampun mah ada saya duit dari mana po, saya mah itu gede-gede belum ada tambahnya, udah katanya lu ini aja yang penting katanya yuk antar gua ke rumah Ustadz Sobron, katanya yuk gua aniin gua talangin dulu. Ya Allah ya Rasulullah, sedikit pun tidak terbayang, sedikit pun tidak terlintas menunaikan ibadah umroh dan bisa bareng-bareng begitu. Ya Allah alhamdulillah. Pokoknya memang dia satu-satunya malaikat buat Ibu, malaikat penyelamat buat Ibu, malaikat penolong Ibu.
Kalau bicara tentang kakak saya ini loh, Kamu dan segala kenangan ini luar biasa. menyatu Pendidikan nggak tinggi tapi kok sampai mampu gitu ya membiayain orang umroh. Bukan 1-2, itu udah berapa orang gitu ya. Ini kadang-kala membuat saya iri gitu ya. Ini iri. Alhamdulillah sekarang sudah dilanjutkan juga sama anak-anaknya. Ini luar biasa lah. Ya, mudah-mudahan apa namanya, nah yang dia contoh yang diberikan oleh yang Pak Haji Saria ini betul dapat menginspirasi kita semuanya. Kalau anaknya sudah terinspirasi, mudah-mudahan kepada saudara-saudaranya, pada cucu-cucunya, ini sosok perempuan yang luar biasa, insya Allah perempuan yang soleha. Kalau Cing Hati untuk Bude, apa ya? Karena ada satu karisma tersendiri, jadi kalau deket dia dengan dia tuh rasanya nyaman gitu. Kalau anak-anak sakit juga Bude datang, terus dia baca, didoain, dukanya sejuk banget hati. Apalagi ingat pengalaman waktu Adil Apip kecelakaan yang ketimpa pintu gerbang itu, Masya Allah. Bude di rumah sakit sampai nginep, doain. Kayaknya kalau Bude udah baca doa tuh, Ya. hati nyaman gitu, tenang gitu. Karena kita yakin Allah pasti mengijabah doa yang baik, orang-orang baik gitu. Ya, jadi Bude juga kan kadang-kadang jadi waktu lagi Bude meninggal dunia, saya benar-benar kehilangan sekali sosok kakak ya, yang kalau misalnya selalu tiba-tiba datang buka kamar, ngapain deh gitu. Kangen saya dengan itu gitu. Yang mudah-mudahan Allah pasti memberikan tempat yang mulia di sisinya, dan kita selalu berdoa ya untuk bisa mengikuti jejak yang baik dari Bude Saria ini. Pak Haji orang yang sangat pengertian dengan adik-adik dan abang-abangnya. Karena kalau ada masalah sering saya ngadu ke Pak Haji. Setelah nggak ada, kadang-kadang agak-agak ini juga ya. Anak orang perempuan tuh lebih dekat, naluri keibuannya lebih di ini lebih kuat daripada bukan berarti saudara laki atau kurang-kurang ini, tapi dia lebih mengerti kadang kondisi keadaan saya gitu. Pak Haji Saria adalah sosok yang sangat kita, ya dominannya kita jadi panutan, jadi contoh buat keluarga besar, bukan hanya buat adik-adik tapi buat keluarga, buat ponakan, buat anak semua. Karena saya sendiri selalu disupport, terus sabar. Kalau kita punya nggak punya, sabar. Menurut saya Pak Haji Saria itu orang yang sangat baik, orang yang sukses gitu ya, walaupun pendidikannya rendah tapi dia menjadi contoh panutan orang jadi keluarga yang berhasil gitu. Saya sendiri jadi kagum sama dia gitu. Semuanya dari segi agamanya, dari segi pergaulannya, semuanya bagus gitu di masyarakat gitu. Dari sedekahnya juga dia berani contoh gitu. Menurut saya dia kakak ipar yang sangat baik, perhatian sama adik gitu ya. Dimanapun, kalau saya dimana gitu, memang mungkin karena saya jauh gitu kali, selalu dia tuh ingat sama saya, apapun gitu dia ingat ke saya gitu. Tapi agamanya Masya Allah benar-benar luar biasa, patut dicontoh. Sampai anak-anaknya juga, anak cucunya ya. Oh ya, Pak Saria tuh is the best. Pokoknya batin dan mat saya nggak pernah, setiap waktu tuh saya sholat. Kalau pasti saya setiap saat tuh sholat, setiap waktu. Pertama orang tua saya, mertua saya, kakak ipar saya ada di sini satu, sama Pak Haji Saria. Nggak pernah ketinggalan itu, yang namanya saya selalu titipkan doa. Beliau orang yang sangat baik, perhatian terhadap keluarga maupun adik maupun kakak-kakak. Saya ingat betul semasa kecil kami, kadang mondar-mandir. Saya dulu sempat menggelitik juga kadang-kadang gitu ya. Karena di sini keterbatasan ekonomi dan segala macam. Habis di sini kadang saya makan,
kadang masih kurang kenyang, main ke sana gitu ke Mbak Saria, ya makan seadanya. Kalau dulu kan makan nggak perlu nikmat, yang penting bisa perut itu bisa terisi, dan sangat-sangat perhatian Ko Haja Saria. Makanya sepeninggal almarhum, saya dulu sangat terpukul sekali. Pada saat itu saya sedang melaksanakan pendidikan di Sukabumi. Saya juga baru seminggu kalau nggak salah, kemudian mendengar kabar duka itu, saya nangis. Ya saya nangis sendiri, mau nahan nggak bisa, ya udah saya sendiri aja. Ya intinya Mpok Haja Saria orang yang sangat baik, orang yang begitu perhatian, kasih sayang terhadap keluarga maupun adik-adiknya. Sejauh tante kenal sama Bude Saria ya Bude Saria itu orangnya orang baik, sama tante ipar-iparan baik, patutlah jadi contoh ya. Bude Saria tuh ngajarin anaknya sampai sekarang tante kadang hebat banget Bude Saria. Itu sangat luar biasa lah. Hebat. Meskipun pendidikan Anaknya jadi semua gitu, rukun, bisa melanjutin cita-cita Bude. Cita-cita Bude bisa diterusin gitu. Rukun, saling sayang, yang tiga tuh tante seneng banget ya. patut Itu kan menjadi karena contoh. iya, itu kan ajaran Bude dilanjutin sama anak-anaknya. Tante salut sama Bude. Beliau itu orang yang sangat perhatian kepada keluarga, ya khususnya keluarga Kong Haji aja, kakak dan adik-adiknya itu yang luar biasa. Waktu saya ini punya penyakit ini tiroid ya, atau gondok itu, tanpa sepengetahuan saya pun dia di setiap pengajian minta doanya untuk kesembuhan saya. Ya, artinya memang orang yang soleha, perhatian kepada keluarga, adik-adiknya, abang-abang. Makanya ya setiap sholat pun saya tidak tinggalkan untuk memberikan doa kepada beliau. Ya, merasa sangat kehilangan beliau. Dia yang selalu perhatian. Masih ingat kadang-kadang suka nepok, sabar ya, sabarin ya. Iya po, kalau ada apa itu terutama kalau di makanan apa ya diingat, ya bawa sana, itu yang lebih diingat. Sebenarnya kalau masalah dia udah nggak ada yang lain kayak dia, nggak seperti yang kayak dia. Buat empok, perhatian, sangat perhatian kalau buat itu. Sangat kehilangan banget kalau dia sama dia. Dia tuh kayak orangnya rajin banget. Selain rajin ibadah, rajin ngurus rumah, terus ngurus anak tuh pintar banget. Taat sama suami. Ya, pokoknya saya kadang suka mikir, kok aku beda ya sama dia gitu. Pasti itu pikirannya. Kok aku nggak bisa kayak empokku. Pengen tahu dia tuh kok bisa belajar agamanya lumayan banyak gitu. Dia cerita aja, cuma pengen tahu dari mana gitu. Kayak gitu sih. Dari dulu tuh berpikir heran aja gitu. Soalnya saya kan nggak tahu kan dari awalnya itu Haja Saria itu dari segi pemahaman di agama itu loh. Kayak nggak tahu kapan dia pesantren kayak anak-anaknya, kayak cucu-cucunya gitu. Tapi kok pemahaman agamanya terlalu ini banget, itu kuat banget gitu. Jadi mudah-mudahan nanti yang lain seperti itulah contohnya. Orangnya baik, perhatian sama orang tua juga. Dia itu selalu gitu, kalau ada apa-apa selalu mengingatkan almarhum tuh. Orangnya, omongannya jadi kesan dah, jadi kita bisa dikenang kebaik-baikan dia itu. Terus kayak anak sendiri gitu. Empo itu orangnya menurut saya itu sangat baik dan sangat sayang sama aku.
merhatiin. sahabat merhatiin. Irul masih tamat, masih butuh sosok seorang empok. Sedih. Sedih, dia sangat merhatiin. Dia mah kalau lebaran juga beliin baju apa gitu, ini buat ini saya selalu merhatiin gitu. Merhatiin,